Hai, ketemu lagi dalam video perkuliahan analisis kompleksitas algoritma. Pada video ini saya akan membahas tentang pembuktian kebenaran atau correctness proof untuk algoritma rekursif, khususnya untuk fungsi multiply. Baik, saya punya fungsi multiply di sini seperti yang dapat dilihat. Fungsi ini membutuhkan dua masukan yaitu Y dan Z, dan fungsi ini mengklaim bahwa untuk semua nilai Y dan Z lebih dari sama dengan 0, fungsi multiply Y Z akan mengembalikan hasil perkalian antara Y dengan Z. Nah, algoritma rekursifnya bentuknya adalah seperti ini. Di sini adalah bagian basis, kemudian bagian rekursif ada dua, bergantung pada nilai Z. Baik, di sini saya menggunakan penanda floor, di mana floor X untuk X bilangan real adalah integer terbesar yang tidak lebih besar dari X. Baik, untuk membuktikan kebenaran pada algoritma rekursif, kita cukup menggunakan induksi matematis. Nah, kita akan mulai dari basis induksi. Basis induksi yang kita gunakan adalah kita gunakan basis rekursif, yaitu Z sama dengan 0. Untuk Z sama dengan 0, fungsi multiply Y, Z itu mengembalikan, kita lihat ya, mengembalikan berapa? 0 kali Y, hasilnya 0 ya, mengembalikan 0. Kita lihat di algoritmanya ternyata benar, berarti basis kita adalah benar. Baik, kita lanjutkan ke hipotesis induksi. Nah, di hipotesis ini karena kita berusaha membuktikan bahwa fungsi rekursif ini benar, maka kita anggap saja bahwa fungsi tersebut benar, bagian rekursifnya benar gitu ya, baru nanti kita buktikan di langkah induksi. Baik, kita anggap atau kita asumsikan, kita anggap bahwa untuk semua nilai Z, induksinya adalah pada Z ya, karena nilai Z ini yang berubah. Nilai Y ini kan sebenarnya bisa kita anggap tetap seperti itu ya. Baik, untuk setiap nilai Z lebih dari 0, fungsi multiply Y, Z kita anggap bahwa dia memang benar mengembalikan Y kali Z. Ini adalah perkalian ya, Y kali Z. Ada dot di sini. Nah, karena kita membangun hipotesis seperti ini, karena kita menganggap bahwa ini benar, maka kita harus membuktikan atau required to prove bahwa sesuai konsep induksi bahwa multiply Y Z plus 1 akan mengembalikan Y kali Z plus 1. Kalau inputnya adalah YZ, maka akan mengembalikan hasil kali Y kali Z, sehingga kalau inputnya adalah Y kali Z plus 1, dia akan mengembalikan hasil perkalian antara Y kali Z plus 1. Baik, kalau kita perhatikan di algoritmanya, terdapat dua kasus bergantung pada nilai Z. Jika inputnya Z, yaitu kalau Z-nya ganjil, maka akan berlaku fungsi rekursif seperti ini. Jika Z-nya genap, akan berlaku fungsi rekursif yang ada di bagian kedua. Baik, karena di sini kita ingin membuktikan pada Z plus 1, maka pada langkah induksi kita harus membuktikan untuk kedua kasus tersebut, yaitu jika Z plus 1 adalah ganjil, sedangkan yang berikutnya jika Z plus 1
adalah genap. Gitu ya, ini sesuai karakteristik dari algoritma di sini. Ini ya. Baik, kita akan buktikan satu persatu. Bagaimana jika Z plus 1 adalah ganjil? Jika Z plus 1 adalah ganjil, maka saya akan punya multiply Y kali Z plus 1, dia akan mengembalikan apa tuh? Mengembalikan hasil dari multiply. Kita lihat algoritmanya yang mana. Kalau dia adalah ganjil, maka kita akan ke sini ya. Multiply 2Y kali floor dari, ini dia, Z plus 1 dibagi 2 ditambah dengan nilai Y. Seperti itu kan ini. Jika Z plus 1 adalah ganjil, saya masuk ke yang bagian ini ya. 2Y kali Z plus 1 dibagi 2 ditambah 2. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kita coba telusuri. Ini akan menjadi sama dengan multiply 2Y Z plus 1 dibagi 2 difloorkan ditambah Y. Ini akan menjadi sama dengan, kita tahu dari hipotesis bahwa kalau ada multiply Y Z akan mengembalikan Y kali Z. Kalau begitu, kalau saya punya input multiply, inputnya adalah berupa 2Y dan Z plus 1 per 2, itu sama saja dengan 2Y dikali dengan Z plus 1 dibagi 2. Seperti itu ya. 2Z plus 1 dibagi 2. Kemudian saya tambahkan Y. Tambah Y. Seperti itu. Itu tahu dari mana? Tahu dari induksi. Induksi hipotesis. Baik, kita lanjutkan. Dari sini kita bisa tahu bahwa lihat, kalau Z plus 1 adalah ganjil, maka nilai floornya dengan 2 itu tidak ada bedanya dengan kalau nilai yang bagian pembilang ini adalah genap. Contoh, misal Z plus 1 adalah 3 misalnya. 3 dibagi 2 adalah 1 nilai floornya. Maka tidak ada bedanya jika misalnya bagian pembilang ini saya ganti dengan angka 2. 2 dibagi 2 juga tetap 1. Sehingga karena di sini Z plus 1 adalah ganjil, maka saya bisa seolah-olah mengubahnya menjadi 2Y kali Z per 2 sini ditambah Y. Jadi berubah seperti ini. Karena Z plus 1 adalah ganjil. Ketika difloorkan dengan 2, tidak ada bedanya dengan seolah-olah bagian pembilang ini menjadi Z saja. Baik, saya bisa coret ini, maka saya akan punya Y kali Z ditambah dengan Y. Seperti itu kan ya. Maka Y-nya saya ambil ke depan, saya bisa punya Y, di sini Z plus 1. Kita lihat, tadi yang harus kita buktikan apa tuh? Bahwa multiply, sini ya, multiply Y dengan Z plus 1 akan mengembalikan hasil kali antara Y dengan Z plus 1. Pada saat Z plus 1-nya adalah ganjil, kita berhasil membuktikan nilainya sama dengan Y kali Z plus 1. Baik, bagaimana jika Z plus 1-nya adalah genap? Kita lihat di algoritma. Berdasar algoritma kita mendapatkan bahwa jika Z adalah genap, maka berlaku fungsi rekursif adalah yang nomor 2 ini. Maka di sini saya tulis dulu, multiply Y dengan Z plus 1 akan mengembalikan yang mana? Mengembalikan fungsi rekursif yang kedua. Offset nih ya. Mengembalikan multiply yang ini, yang nomor 2. Yang ini nih. 2Y
koma Z plus 1 dibagi 2. Gitu ya. Nah, baik, ini akan menjadi seperti apa? Kita coba telusuri. Seperti ini. Dia akan menjadi multiply. Kita lihat di hipotesis, jika ada multiply Y dengan Z akan mengembalikan perkalian antara Y dengan Z. Ini sama nih bentuknya. Gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan 2Y kali Z plus 1 dibagi 2. Dari mana nih? Dari hipotesis induction hipotesis gitu ya. Nah, kita lihat Z plus 1 adalah genap. Z plus 1 adalah genap, maka saya bisa pada dasarnya kalau Z plus 1 adalah genap, 4 misalnya, maka floor dari 4 dibagi 2 nggak akan ada bedanya dengan kalau saya ubah menjadi seperti ini kan bentuknya. Sama saja, karena Z plus 1 adalah genap. Lihat di sini. Z plus 1 adalah genap. Berbeda dengan yang di sini tadi ya. Kalau Z plus 1 adalah genap, maka tanda floor ini bisa saya ubah menjadi tanda kurung biasa. Oke, saya coret yang bagian bawah, maka saya akan memiliki sisa Y kali Z plus 1. Seperti itu. Baik, terbukti ya bahwa multiply Y, Z plus 1 akan mengembalikan hasil kali antara Y dengan Z plus 1. Baik, sampai di sini kita berhasil membuktikan bahwa algoritma rekursif untuk multiply terbukti benar. Kita berhasil membuktikan kebenaran algoritma ini menggunakan hipotesis induksi seperti ini, gitu ya. Baik, semoga dapat difahami. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya.